Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muda. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Hisan sebagai dosen pengampu pada kuliah pengantar filsafat. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan empat makalah yang telah terselesaikan kemarin. Baik, makalah yang pertama berjudul Sejarah Filsafat. Secara umum, filsafat biasanya dipahami dari dua sisi, yaitu sebagai disiplin ilmu dan sebagai landasan filosofis bagi proses keilmuan. Sebagai sebuah disiplin ilmu, filsafat ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membicarakan objek khusus, yaitu ilmu pengetahuan dan sudah memiliki sifat dan karakter hampir sama dengan filsafat pada umumnya. Sementara sebagai landasan filosofis bagi proses keilmuan dan merupakan kerangka dasar dari proses keilmuan itu sendiri. Artinya, filsafat itu mencakup makna yang mengarahkan kepada penelaahan secara ilmiah sebagai sumber pengetahuan dan ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan hingga seperti sekarang ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan melalui proses bertahap dan evolutif. Karenanya, untuk memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan harus melakukan pembagian dan atau klasifikasi secara periodik. Setiap periode sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menampilkan ciri khas tertentu. Perkembangan pemikiran secara teoritis senantiasa mengacu kepada peradaban yunani. Kelahiran suatu ilmu tidak dapat dipisahkan dari peranan filsafat. Sebaliknya, perkembangan ilmu memperkuat keberadaban filsafat. Kemudian yang kedua, makalah yang berjudul Sumber Ilmu Pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah upaya manusia untuk memahami dunia di sekitarnya. Untuk mencapai pemahaman ini, manusia bergantung pada berbagai sumber informasi yang disebut sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dalam makalah ini, kita akan membahas beberapa sumber ilmu pengetahuan yang penting. Sumber-sumber ilmu pengetahuan memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pengetahuan manusia. Dari pengalaman pribadi hingga literatur ilmiah dan penelitian, sumber-sumber ini membantu kita memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik. Kombinasi sumber-sumber ini membentuk dasar ilmu pengetahuan modern dan terus mendorong kemajuan dalam berbagai bidang pengetahuan. Dalam dunia yang terus berubah, pemahaman tentang sumber-sumber ilmu pengetahuan dan bagaimana kita berinteraksi dengan pengetahuan tersebut menjadi kunci untuk pertumbuhan pribadi, perkembangan masyarakat, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kita perlu terus beradaptasi dengan perubahan dalam budaya, teknologi, dan nilai-nilai untuk memaksimalkan manfaat dari keragaman pengetahuan yang tersedia kepada kita. Baik, makalah selanjutnya berjudul Filsafat Ilmu dan Pengetahuan. Metode filsafat adalah metode bertanya. Objek formal filsafat adalah ratio yang bertanya. Sedangkan objek materinya ialah semua yang ada yang bagi manusia perlu dipertanyakan hakikatnya. Maka menjadi tugas filsafat mempersonalkan segala sesuatu yang ada sampai akhirnya menemukan kebijaksanaan universal. Kenyataannya semua definisi filsafat di atas tidak pernah dapat menampilkan pengertian yang sempurna karena setiap orang yang selalu berbeda cara dan gaya dalam mendefinisikan suatu masalah. Definisi dan pengertian tidak akan menyesatkan selama kita memandangnya sebagai cara pengenalan awal atau sementara untuk mencapai kesempurnaan lebih lanjut. Dengan demikian, filsafat merupakan ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Dengan bantuan filsafat, manusia berusaha menangkap makna, hakikat, hikmah dari setiap pemikiran. Realitas dan kejadian, filsafat menghantarkan manusia untuk lebih jernih, mendasar dan bijaksana dalam berpikir, bersikap, berkata, berbuat, dengan mengambil kesimpulan. Perbandingan filsafat pengetahuan dan filsafat ilmu pengetahuan. Yang pertama, filsafat pengetahuan. Filsafat pengetahuan adalah keseluruhan pemikiran, gagasan, ide, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya.
Yang kedua, filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan adalah keseluruhan sistem pengetahuan manusia yang telah dibakukan secara sistematis. Baik, selanjutnya makalah yang berjudul perkembangan ilmu. Berpikir filosofis adalah suatu keadaan berpikir yang teratur, sistematis, dan koheren. Tatanan pikiran yang teratur akan tampak pada sikap dan perilaku yang teratur, tidak samraut, apalagi yang penting tampil beda. Jelas bahwa perilaku yang terakhir ini tidak didasarkan pada pemahaman filosofis. Selain itu, filsafat juga menunjukkan bagaimana para filsuf memecahkan dan memberikan solusi dari suatu permasalahan ke permasalahan lainnya. Kemudian carilah alasan mengapa permasalahan serupa dapat muncul dalam variasi linguistik dan filsuf ke filsuf, dari generasi ke generasi, dan bagaimana hubungan pola pikir para filosof dan sebagainya. Jadi filsafat menawarkan banyak model pemikiran yang dapat kita bandingkan dengan para filsuf dari generasi ke generasi, dari satu tradisi ke tradisi lainnya, dari suatu budaya ke budaya lain, dari satu ilmu ke ilmu lainnya, dan seterusnya. Dari situ kita dapat memahami konsekuensi logis dan sosiologis dari masing-masing jenis pemikiran tersebut. Filsafat berfokus pada mempelajari semua realitas dengan cara yang metodis, sistematis, dan koheren. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.